Shalom saudara-saudara, bertemu kembali dalam awal pekan kita pada saat ini, Senin 9 Agustus 2021. Saya Pendeta Arif, mari kita bersama-sama merenungkan dalam waktu teduh kita, firman menjadi manusia. Dari Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14, mari saudara-saudara sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari saudara-saudara kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu dalam teduh pagi kami pada saat ini, dalam mengawali dari awal pekan kami dalam sepekan ke depan. Berkati kami Tuhan dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14, firman Tuhan berbunyi demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika orang mengucapkan kata-kata, berarti orang tersebut sedang mengungkapkan sebuah isi pikiran, isi hatinya kepada pendengarnya. Demikian pula dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah suatu ungkapan hati dan pikiran Tuhan. Tuhan berfirman berarti Tuhan mengungkapkan dirinya dengan cara yang bisa didengar dan dimengerti oleh manusia. Tuhan mengungkapkan isi hati dan pikirannya kepada manusia supaya manusia mengerti apa yang dikehendakinya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang-ulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang kemudian berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Sebelum kedatangan Yesus ke bumi, Allah selalu mengutus nabi-nabinya untuk menyampaikan kehendaknya. Dengan kedatangannya di bumi, Yesus menceritakan kepada manusia tentang Allah Bapa. Tidak ada orang yang lebih bisa memahami tentang Allah selain Allah sendiri. Firman itu telah menjadi manusia, menunjukkan bahwa Yesus telah mengambil bentuk manusiawi. Allah menjelma menjadi manusia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, 3 hal kita akan lihat dari Yesus ketika Dia menjadi manusia yang tunduk. Yang pertama, dengan menjadi manusia, kini Yesus telah mati. Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia melalui kematiannya di kayu salib. Dengan menjadi manusia, maka rencana kekal Allah untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya digenapi melalui kematian Yesus Kristus. Yang kedua, Yesus bisa merasakan segala pengalaman dan kelemahan manusia. Bahwa sebagai manusia, Yesus telah mengalami segala keterbatasan yang harus dirasakan manusia. Mengalami rasa lapar, rasa haus, lelah, rasa gentar. Dengan demikian, segala pergumulan yang kita alami bukanlah hal yang tidak dimengerti dan tidak dirasakan oleh Kristus, tetapi turut dirasakan. Karena itu, ketika kita mengalami pergumulan, meminta pertolongan kepada Kristus, Yesus pasti mengerti. Yang ketiga, Ia memberikan teladan kepada kita. Sebagai manusia, Yesus tidak berbuat dosa. Dia menunjukkan ketaatan yang mutlak kepada Allah. Sebagai manusia, Yesus menunjukkan bagaimana Ia hidup untuk kemudian mempermuliakan Allah dengan menyelesaikan pekerjaan yang dikehendaki oleh Bapanya.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, merayakan kedatangan Allah ke bumi dalam wujud manusia berarti kita mengucap syukur kepada Allah yang telah mengirim anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Merayakan kehadiran Yesus Kristus berarti meneladani Yesus untuk mempermuliakan Allah di sepanjang hidup kita dengan menyelesaikan pekerjaan yang telah Allah berikan kepada kita untuk kita selesaikan. Merayakan kedatangan Yesus Kristus ke bumi berarti kita menyadari bahwa kita bukan hanya diselamatkan dari sesuatu, tetapi kita diselamatkan untuk melakukan sesuatu. Saudara-saudaraku, terus berkarya, terlebih dalam sepekan ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari saudara-saudara, kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji syukur untuk firman Tuhan, biarlah kami selalu mengerti bahwa Tuhan pun turut merasakan apa yang kami rasakan. Mampukan kami dalam menjalani sepekan ini ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikian waktu teduh kita pada saat ini. Selamat beraktivitas sepekan ke depan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin.